Sedulur kental, sedulur Widya, saatnya program ini dia, info terkini Widya. Puadi, anggota Bawaslu menilai, dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis dan terkesan curi start kampanye dalam Pilpres 2024. Sore ini kita bahas pernyataan Bawaslu yang menyebutkan bahwa safari politik Pak Anies Baswedan itu sebagai tindakan kurang etis. Kok bisa ya? Wah, padahal di negara kita, Indonesia ini, yang namanya etika, kesopanan, adab itu dijunjung tinggi. Tapi apa yang disampaikan Bawaslu akan didengar oleh Pak Anies. Bakal digubris Nasdem, Demokrat maupun PKS? Kayaknya sih enggak. Mereka berdalih hanya sosialisasi saja, bukan kampanye. Secara hukum memang Pak Anies belum sah disebut sebagai calon presiden, tetapi masih bakal calon presiden. Kenapa? Ya karena KPU secara resmi belum menetapkan siapa calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Makanya kalau dilihat aturan tidak melanggar. Badan Pengawas Pemilu menyebut soal sisi etika politik itu kurang etis. Kok bisa? Pak Puadi dari Bawaslu menyebut aktivitas Pak Anies itu aktivitas kampanye terselubung. Atau bisa kita simpulkan, sebenarnya ya Pak Anies itu berkampanye untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya, untuk meraih suara di 2024 mendatang. Kalau kita jeli, simak saja beberapa penyampaian sewaktu acara. Berkali-kali Pak Anies menyebut visi misi tidak penting. Karena visi misi bisa dibuatkan, yang paling penting rekam jejak. Dalam aturan tentang kampanye, membahas visi misi ada waktu tersendiri. Dan itu dilakukan oleh Pak Anies. Para elit politik yang mengusung Pak Anies seperti dari Nasdem, Demokrat maupun PKS, mereka tentu mendukung kegiatan yang sedang dilakukan. Apalagi dalam setiap aktivitasnya dia selalu mampir ke masjid. Sebenarnya tidak ada masalah bila mampir sebatas untuk sholat. Faktanya, ketika usai beribadah dan dikerumuni orang, Pak Anies tidak mencoba menggiring atau mengarahkan menjauh dari masjid. Jangan beralasan hal itu tidak bisa dilakukan atau bilang orang terlalu banyak. Kalau keluar masjid malah bahaya dan sebagainya. Di Masjid Baitur Rahman Aceh, ketika disodori petisi dukungan menjadi calon presiden, ya Pak Anies mau saja. Pasti dia beralasan kalau dipaksa, tidak mungkin menolak, takut malah jamaah emosi. Itu hanya alasan saja. Atau jika ada yang bilang bahwa semestinya takmir masjid mengkondisikan agar tidak ada aktivitas politik di lingkungan masjid, Bawaslu bakal dimusuhi takmir masjid se-Indonesia. Pasti bakal ada tuduhan bahwa Bawaslu melarang Anies ke masjid. Ini substansi penilaian Bawaslu soal etika. Ayo dong Pak Surya, kasih tahu capresnya agar tidak melakukan kampanye terselubung. Silahkan saja mau keliling ke pengurus Nasdem daerah atau bertemu kader-kader Nasdem. Jelas boleh dan tidak dilarang. Sebaiknya dilakukan di ruangan tertutup. Selama di perjalanan juga tidak usah menampakkan diri.
sehingga tidak terkesan kampanye. Lah Nasdem malah memfasilitasi dengan mobil terbuka, pengawalan berlapis, sehingga masyarakat malah tertarik melihat. Safari politik Pak Anies sulit dibantah sebagai usaha mencuri start. Meski tidak semua yang hadir itu mendukung, banyak mereka yang hadir cuma pengen tahu, pengen lihat, pengen mendengar apa yang disampaikan. Kegiatan itu kan juga dikomentari sama Pak Hasto dari PDIP. Beliau menilai bahwa yang disampaikan Bawaslu sifatnya malah mendalam. Sebagai seorang calon pemimpin, sudah selayaknya Pak Anies mengikuti aturan, patuh pada undang-undang. Memang benar yang disampaikan Pak Hasto. Kita ini butuh keteladanan politik dari tokoh-tokoh nasional. Kalau tokoh-tokoh tingkat nasional tidak memberi contoh baik, ya dalam Pilpres 2024 bisa terulang lagi ketegangan seperti 2014 dan 2019. Masa kita mau mengulang ketegangan yang sama? Ya nggak maulah. Itu menandakan kita tidak belajar dari apa yang sudah kita lalui. Kalau meminjam istilahnya Pak Rocky Gerung, kita jadi bangsa dungu, jadi plonga-plongo, melakukan kembali kebodohan yang sama. Apa Nasdem dan Pak Anies menganggap bahwa mereka belum cukup dikenal masyarakat ya? Belum cukup tenar? Bukankah Nasdem itu memiliki jaringan media yang besar? Tidakkah memanfaatkan media jauh lebih efektif? Bahkan jangkauannya malah bisa lebih luas lagi. Beberapa upaya curi start kampanye, kalau mereka mau jujur, sebenarnya kan tidak efektif. Lihat saja dalam berbagai survei elektabilitas, capres maupun parpol. Baik nama Pak Anies maupun Nasdem malah semakin merosot. Ini PR bagi Pak Ahmad Ali, elit Nasdem yang diperintahkan untuk mengkonsolidasi pencapresan Pak Anies. Pak Ahmad Ali ini harusnya sadar, bukan metode, bukan strategi, bukan parpol yang salah jika elektabilitasnya merosot. Masyarakat Indonesia itu banyak yang antipati pada sosoknya. Jadi mau dipoles, di-remake, ditata bagaimanapun sulit. Jangan kira track record sebagai Gubernur DKI Jakarta membantu Pak Anies menaikkan elektabilitas. Anda salah, Pak Ahmad Ali. Sebagian besar warga DKI Jakarta itu orang daerah. Selama mereka jadi warga dari tahun 2017 hingga 2022, mereka tahu bagaimana pengelolaan ibu kota. Akibatnya, mereka merasa trauma hidup di wilayah yang dipimpin Pak Anies. Lalu berkabarlah mereka ke kampung halaman. Jadi kumpulnya orang-orang dalam setiap kunjungan Pak Anies ya hanya penasaran saja. Pengen melihat langsung, itu saja. Bukan karena mereka menggemari atau mendukung. Bagi yang tidak punya teman, saudara, kenalan di Jakarta dan tinggal pada 2017 sampai 2022, mereka inilah yang tidak tahu. Jadi ya mereka mendukung bukan karena tahu benar apa yang dikerjakan Pak Anies di Jakarta. Masih tidak yakin dengan yang saya sampaikan? Monggo-monggo. Coba tanya teman, kerabat, saudara yang tinggal di Jakarta. Lah, baru ditinggal 2 bulan saja oleh Pak Anies, sekarang sudah banyak perubahan loh. Karena memang sekarang Jakarta dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar mau bekerja. Gitu ya, dulur.
Saya tak pamit dulu, ada teman dari Jakarta datang. Dia sudah ambil liburan akhir tahun, ngajak mubeng-mubeng di kota Solo. Demikian info terkini dari Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya.